Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan simpel. Teman-teman pasti tahu ya, ini namanya kue jaring laba-laba. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama siapkan sebuah mangkok dan pecahkan satu butir telur. Aku pakai yang ukurannya sedang. Tambahkan dengan gula pasir, aku pakai 4 sendok makan atau setara dengan 60 gram. Nah, gula pasirnya ini boleh disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian masukkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk menggunakan whisker sampai gulanya larut ya teman-teman. Oke, ini gulanya udah larut, kemudian kita akan masukkan minyak sayur. Aku pakai sebanyak 1,5 sendok makan, kurang lebih nanti sendok makannya itu pakai yang agak cekung ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai bahan ini tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian kita masukkan bahan-bahan kering yang terdiri dari 7,5 atau setara dengan 75 gram tepung terigu, kurang lebihnya segini, nggak tinggi banget tapi nggak ceper banget ya. Tambahkan juga dengan tepung tapioka, takarannya 3,5 sendok makan atau kurang lebih sekitar 35 gram. Nah, kalau udah tambahkan juga dengan tepung beras, ukurannya sama, 3,5 sendok makan atau setara dengan 35 gram. Kemudian bahan-bahan kering ini akan kita aduk lagi ya teman-teman sampai menyatu, ditambahkan dengan santan cair, kurang lebih sekitar 110 ml atau santan cair ini boleh teman-teman ganti dengan susu UHT ya teman-teman, tentunya kalau pakai santan rasanya akan lebih gurih. Nah, kita masukkan santannya secara bertahap sambil diaduk-aduk ya teman-teman supaya nanti proses pengadukannya bisa lebih mudah. Nah, kita aduk sampai adonan ini licin, tidak ada lagi bahan kering yang bergumpal. Semuanya aja langsung kita masukkan, lalu kita aduk lagi ya teman-teman sampai adonannya licin. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru, teman-teman nggak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih ya. Oke, semua bahan sudah masuk, sudah dicampur, dan juga adonannya sudah licin, tidak ada lagi yang bergumpal. Kurang lebih nanti konsistensi adonannya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat ya di video. Nah, untuk memastikan bahwa semua adonan sudah benar-benar tercampur rata, teman-teman boleh bantu aduk lagi menggunakan sendok atau menggunakan spatula ya, teman-teman. Setelah itu adonan ini akan kita bagi menjadi 3 sama rata seperti ini. Selanjutnya kita akan beri masing-masing bagian dengan pasta atau pewarna makanan sesuai yang teman-teman punya aja. Nah, di sini mangkok pertama aku tambahkan dengan perasa stroberi, yang kedua aku pengen warnanya kuning tapi aku nggak punya perasa jadi aku pakai pewarna aja. Aku pakai pewarna warna kuning ya teman-teman. Kemudian yang ketiga aku tambahkan dengan pasta pandan. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai dia menyatu, warnanya juga cantik banget. Boleh diganti dengan pasta-pasta rasa lainnya ya teman-teman, sesuaikan aja sama yang teman-teman punya. Nah, setelah itu kita akan masukkan adonan ini ke dalam plastik segitiga. Kalau di abang-abang tukang itu kan pakai botol yang khusus untuk adonan jaring laba-laba. Cuman karena kita ribet, harus beli atau harus bikin dari botol gitu, mendingan teman-teman bisa pakai plastik segitiga seperti ini atau plastik es biasa, tinggal dilubangi aja nanti di bagian ujungnya. Untuk proses memasukkan adonannya cukup pakai gelas, kemudian tempelin aja plastiknya dan udah deh jadi. Ini dia adonannya sudah terbagi menjadi 3 dan sudah dimasukkan ke masing-masing plastik segitiga ya. Kemudian siapkan teflon anti lengket, kita ambil satu adonan dan di ujungnya kita gunting seperti ini, jangan terlalu panjang supaya nanti adonannya tidak banyak ya teman-teman keluarnya. Tinggal dibulat-bulatkan saja seperti ini. Bentuknya abstrak terserah teman-teman. Kita masak menggunakan api kecil banget ya teman-teman supaya nanti nggak mudah hangus. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Sebagian orang ada yang suka setengah matang, sebagian orang lagi ada yang suka kering. Nah, ini aku contohkan yang nggak begitu matang ya teman-teman, nggak begitu kering karena aku pengen dapat warna yang cantik. Kalau sudah matang tinggal
diambil menggunakan spatula dan dibantu dengan sumpit, tinggal digulung-gulung aja, atau kalau nggak mau digulung tinggal dilipat segitiga gitu, disesuaikan aja deh pokoknya dengan teman-teman semua. Ini masak bareng anak juga seru ya teman-teman, karena prosesnya gampang banget dan insya Allah anak-anak juga akan happy kalau kita masak bersama. Untuk teflonnya ini nggak aku olesi apa-apa ya teman-teman, nggak aku olesi margarin, nggak juga aku olesi dengan minyak, pokoknya hanya teflon anti lengket yang langsung dituang dengan adonannya. Kalau sudah digulung dan hasilnya Masya Allah cantik banget ya, lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Oh iya teman-teman, ini tuh adonannya sebenarnya lebih enak kalau disajikan langsung, jadi nggak enak kalau harus didiamin dulu. Jadi menurut aku sih kalau memang mau langsung dimakan ya langsung dibikin. Tapi kalau misalnya mau nanti-nanti disimpan dulu adonannya, itu insya Allah bisa ya teman-teman. Proses pembuatannya gampang banget ya, nggak pakai waktu yang lama, terus waktu memasaknya juga hanya beberapa menit karena kita menggunakan api kecil. Jadi insya Allah ini tuh gampang banget untuk di-recook. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau warna yang lebih cantik, boleh di-mix seperti ini, boleh dicampur warnanya, disesuaikan aja sama kreasi teman-teman di rumah semua. Caranya gampang banget, tinggal tuang aja secara bergantian. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya kue jering laba-laba yang hasilnya Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan warna secantik ini teman-teman memasaknya nggak perlu lama, nggak perlu sampai yang kering banget. Jadi ini ibaratnya kayak cukup tidak basah lagi bagian atasnya. Hasilnya lumayan banyak, ini hanya sebagian karena yang sebagiannya begitu matang langsung dicemilin. Nah memang rasanya seenak itu. Dibanding beli di abang-abang yang satu adonan kecil harganya 2.000, teman-teman mendingan bikin sendiri di rumah, hasilnya banyak, warnanya cantik, rasanya juga enak, plus bisa masak bareng si kecil di rumah. Untuk teksturnya tergantung dari tingkat kematangan yang teman-teman mau, semakin kering dia akan semakin kriuk, teksturnya akan semakin renyah, tapi kalau misalnya teman-teman suka yang lembut ya matangnya nggak begitu matang, jadi masih agak basah juga bisa ya, pokoknya disesuaikan aja dengan tingkat kematangan yang teman-teman pengen. Dengan modal yang sedikit, teman-teman bisa bikin cemilan yang seenak ini bareng keluarga di rumah, bareng anak-anak di rumah, manisnya pas, gurih dari santannya juga berasa. Mau dibikin kriuk bisa, mau dibikin lembut juga bisa. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.